warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kusumawati dari Prodi D3 Farmasi, Stikas Muhammadiyah Klaten. Di sini saya sedang bersama dengan Mbak Ikawati dari Karang Taruna Desa. Kebetulan saya menjadi pengurus dari kegiatan Karang Taruna tersebut. Baik, di sini saya mau berdiskusi tentang penguatan Pancasila di kalangan generasi muda. Apakah saudara sudah siap? Sudah. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut pandangan Anda sendiri, apakah Pancasila masih dianggap sebagai nilai utama dalam kalangan berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda? Pemuda itu sebenarnya tahu tentang Pancasila. Tetapi apabila ditanyakan tentang implementasinya, belum terlalu serius diimplementasinya. Jika melihat remaja-remaja Amerika sana, dengan kecenderungan gaya hidup bebasnya, mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip negara mereka. Bagaimana mereka selalu mengulang-ulang amandemen, mereka tahu. Akan tetapi di Indonesia tidak banyak melakukan itu. Implementasi Pancasila masih sebatas teori yang diajarkan di sekolahan gitu. Anak-anak zaman sekarang itu saat ini lebih butuh panutan atau semacam role model, seseorang yang benar-benar mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jujur saja, kadang anak muda itu disalahartikannya dengan dianggap sudah terpengaruh oleh budaya luar hingga mereka pun lupa dengan budayanya sendiri gitu. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah ada program dari Karang Taruna Tirta Manunggal yang sejalan dengan penguatan Pancasila? Kalau dari Karang Taruna Tirta Manunggal itu sendiri, itu dulu bahkan sekarang itu pernah melakukan kegiatan sosial. Itu kan dari masa pandemi seperti ini, jadi kita itu kegiatannya itu seperti penyemprotan, desinfektan, kemudian pembagian masker gitu. Kalau dari masa yang seperti ini, kalau mengumpulkan masa yang terlalu banyak kan itu nggak bagus ya Mbak ya. Dari kegiatan tersebut yang dilakukan adalah memaknai penerapan Pancasila seperti kayak yang saya jelaskan tadi, itu membagikan masker di jalan sebagai salah satu bentuk kepedulian kita sesama dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia gitu Mbak. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, dengan kemajuan teknologi, informasi yang tidak terbendung, bagaimana cara generasi muda memaknai Pancasila? Jadi budaya Indonesia itu cenderung memiliki budaya segan, yang muda segan terhadap yang tua. Kemudian hal ini bagus, tetapi ketika tidak tahu harus berani bertanya, itu yang harus dijembatani bisa dengan membuat semacam wadah di mana anak muda bisa berinteraksi langsung dan bertanya langsung. Harus ada sikap saling terbuka antar generasi muda dan tua gitu. Saya tidak bisa menghakimi seseorang yang dari penampilan fisik atau pemikirannya. Saya pernah bertemu dengan orang yang mengatakan bahwa Pancasila tidak relevan dan mengatakan pengaruh ideologi Barat semakin laten. Dikatakan bahwa budaya luar lebih mengasihkan katanya, dan tidak banyak aturan gitu. Bahwa Pancasila tidak relevan dengan kemajuan zaman,
namun disampaikan agar caranya menjadi kekinian gitu ya Mbak ya. Adalah dengan yang di atas lebih baik turun ke mereka, bertanya ke generasi muda, karena banyaknya perbedaan cara hidup gitu. Kritik itu cukup menjadi perhatian dan memang ternyata harus ada wadah sebagai sosialisasi yang bisa dilakukan secara bertahap gitu. Anak kondisi muda sudah saatnya dilibatkan secara aktif karena di masa depan kondisi zaman mengharuskan berbeda gitu ya Mbak. Dan tidak bisa dengan cara-cara konservatif, maksud saya konservatif gitu ya, atau satu arah gitu, tapi harus dua arah atau dari segala arah dan terbuka secara umum gitu Mbak. Untuk pertanyaan yang keempat, dengan demikian memang harus dicari cara yang menyesuaikan dengan kondisi zaman dalam menjaga nilai Pancasila. Apakah ada cara yang efektif agar generasi muda lebih mudah dalam memahami nilai-nilai Pancasila? Baik. Pancasila adalah hayat hidup bangsa Indonesia sebagai penguatan karakter. Dengan saling memahami antara generasi muda dan tua, diharapkan ada penyesuaian dengan kondisi zaman yang seperti ini. Peran media cukup krusial. Kalau zaman dahulu media hanya berupa televisi, radio, surat kabar, atau majalah. Tetapi era saat ini ada perkembangan media yang cukup besar, terutama media sosial, yang memegang kunci di kalangan generasi muda yang tren saat ini. Melalui medsos, berbagai informasi mudah didapatkan seperti di Instagram, kemudian Facebook, WA gitu kan udah saling bertukar informasi gitu loh Mbak. Medsos ini yang dahulu tidak ada, karena itu menjadi tugas bersama untuk saling memahami dan memanfaatkannya. Selain itu, harus ada integrasi antara media sosial dengan media televisi atau media cetak. Ya. Konten-kontennya itu harus memuat ideologi Pancasila. Dunia perfilman saat ini sudah mulai mengangkat kisah-kisah pahlawan, tokoh-tokoh besar atau orang yang inspiratif. Gitu. Walaupun memakan waktu yang lama, hal ini bisa membuat generasi muda memiliki karakter yang kuat. Selain itu, hal ini juga dapat menggerakkan anak-anak muda untuk mencari tahu tentang kisah inspiratif dan menjadi tahu gitu, Mbak. Baik, pertanyaan yang terakhir. Pancasila merupakan dasar pembangunan karakter bangsa. Bagaimana peran pemuda dalam pembentukan karakter bangsa? Baik, saya akan jawab. Karena pemuda adalah generasi penerus yang harus mempunyai karakter kuat untuk membangun negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan, sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat. Pemuda harus berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa, serta ketahanan mental, spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum. Sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas bertanggung jawab,
hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai agen perubahan diwujudkannya dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratis, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta olahraga, seni dan budaya. Kepedulian terhadap di lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, serta kepemimpinan dan kepelaporan pemudaan gitu. Baik, pertanyaan lagi. Apakah ada tambahan lain mengenai bagaimana memaknai Pancasila sendiri? Memaknai Pancasila itu lebih dibutuhkan kerjasama berbagai pihak. Hal ini memang sulit dilakukan. Namun jangan apatis. Anak-anak zaman sekarang lebih banyak berpikir kalau itu ribet. Saya menyarankan agar jangan cepat apatis. Itu memang tidak akan sebentar, tetapi kita harus percaya bahwa kita jika semuanya punya pandangan yang sama, maka ini bisa tercapai. Ingat saja perkataan Bung Karno, beri aku 1000 orang, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Bahwa kekuatan pemuda itu sangat besar. Dengan penggunaan media sosial oleh anak muda saat ini secara diskusi yang melibatkan anak muda, maka akan cepat tersebar gitu berbagai pesan kepada anak muda lainnya, sambil mengajarkan kepada anak muda agar wajib bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis, sehingga suatu saat akan muncul anak-anak muda yang berkualitas dengan karakter bangsa yang kuat gitu. Baik. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan tanggapannya. Ya, semoga bermanfaat. Oke. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.